Sal. Aku di sini sebagai tutor buat eh, latihan soal bareng-bareng di literasi bahasa Inggris. Nah, di literasi bahasa Inggris, teman-teman, menurut teman-teman tuh susah atau mudah nih? Bisa nih di chat atau on mic gitu. Pengen tahu nih seberapa paham kalian untuk bisa ngejawab soal literasi bahasa Inggris. Oke, ada yang ngomong susah. Yang lain? Aku sih susah, 50-50, susah-susah. Nah, oke, karena aku simpulin ya, banyak yang ngomong kalau literasi bahasa Indonesia itu susah ya, karena mungkin kurangnya vocabulary ataupun kurangnya pemahaman kita baca secara teliti itu juga berpengaruh terhadap ke kemudahan kita dalam mengerjakan. Nah, sebelum mulai, aku pengen ngasih beberapa tips buat kalian agar bisa mengerjakan literasi bahasa Inggris dengan lebih mudah lah dibandingkan kalau nggak ada tips and triknya. Nah, yang pertama itu tentu aja buat nguasain grammar sama vocabulary yang ada di bahasa Inggris. Nah, biasanya di literasi bahasa Inggris itu vocabulary-nya itu hampir sama ya yang digunain sama bacaan teks yang ada. Misalnya kayak apa ya contohnya? Consider yaitu mempertimbangkan, terus juga ada improve yaitu meningkatkan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa buat kalian kuasai dulu gitu. Jadi kalian lebih tahu nih bacaan tersebut membahas tentang apa sih kayak gitu. Terus yang kedua nih, kita bisa misalnya kita belum terlalu menguasai vocabulary sama grammar, kita juga bisa menebak arti dari kalimat sebelumnya ataupun kalimat sesudahnya. Nah, misalnya kita nggak tahu nih arti dari kalimat ini pasti kan nyambung kan sama kalimat yang ada di sebelumnya ataupun sesudahnya. Nah, itu bisa juga buat kita laku ini buat tebak arti dari kalimat yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga, kita bisa juga pakai teknik eliminasi. Nah, teknik eliminasi ini dengan dari opsi kelima A, B, C, D, E itu yang paling masuk dan paling benar menurut kalian itu apa? Nah, itu bisa kalian gunakan juga. Terus, ini juga kurang apa nggak kalah penting ya karena di waktu kita mengerjakan UTBK itu kan pasti dikasih waktu ya. Nah, kalian harus juga bisa membiasakan apa ya berlatih soal itu dengan menggunakan timer. Jadi kalian tidak akan tergesa-gesa ataupun bisa menguasai dan bisa menjawab semua soal yang ada kayak gitu. Nah, karena kita kali ini ada literasi bahasa Inggris, berarti langsung aja ya. Menurut aku tuh literasi bahasa Inggris mirip ya sama literasi bahasa Indonesia. Tapi cuma bedanya bahasanya aja. Kalau buat susunannya ataupun apa yang dimaksud dari pertanyaan itu malah menurut aku lebih mudah dibanding literasi bahasa Indonesia. Oke, oleh karena itu aku izin buat share screen dulu ya. Oke, apakah udah kelihatan? Oke, sip. Nah, buat aku pengen tahu kemampuan dari masing-masing dari teman-teman semua. Kali ini aku ingin buat latihan soalnya satu orang. Aku pengen satu orang per soal buat ngejawab ya teman-teman. Jadi siap-siap siapa yang bakal aku tembak dan siap-siap bakal yang bisa ngejawab itu siapa. Oke, langsung aja ya buat nomor satu. Literasi bahasa Inggris itu mirip sama Indonesia ya kan. Jadi kita harus terlebih dahulu scan nih apa sih bahasan pokok yang dibicarakan di teks satu sama teks 2 buat nomor satu sampai nomor 4. Contohnya nomor satu. Ini dia ngomong tentang kalimat paling awal katanya juga ngomong cow's milk yaitu ngomongin tentang susu sapi. Berarti teks satu membahas tentang susu sapi. Terus juga buat teks 2 ini ngomongin tentang fish oil nih. Di sini udah dikasih tahu nih, berarti membahas tentang fish oil. Nah, lanjut aja buat pertanyaan nomor satu nih. What is the best main idea for the paragraph following the text one above? Berarti yang ditanyain, apa ide utama yang paling baik untuk paragraf selanjutnya dari teks satu di atas? Berarti teks satu ini kan ada 4 paragraf. Nah, berarti kita harus mencari tahu ide pokok apa yang ada bakal di paragraf yang kelima, kayak gitu.
Kayak aku pengen Aisyah Puji Lestari. Sebentar ya, Kak. Oke, nggak apa-apa kok. Santai aja. Oke, buat yang lain misalnya kalau udah nemu jawabannya nih, bisa langsung drop aja di kolom chat ya. Barangkali, oh ini ada yang ngomong D. Oke, apakah benar D? Yang lain dong, yang lain. Udah belum Aisyah? Atau perlu aku bantu nih buat menjawab soal nomor satu? Oke, coba aku bantu ya. Nanti Aisyah bantu aku juga ya. Oke, yang ditanya ini kan teks satu paragraf terakhir, hubungannya sama paragraf selanjutnya gitu kan. Nah, di sini paragraf terakhir dia ngomong kalau susu itu dapat meningkatkan eh, berat badan, terus juga kepadatan tulang, dan lain sebagainya. Susu juga dapat mengurangi resiko dari patah tulang pada anak-anak. Terus dia ngomong juga mengandung potasium, magnesium, bla bla bla. Berarti paragraf ini membahas tentang apa, Aisyah? Manfaatnya, Kak. Oke, manfaatnya. Tapi kita lihat juga nih di sini nih. Kamu bisa artiin nggak ini apa? Oke, aku bantu ya. But milk in some case is not for everyone. Tapi di beberapa kasus susu itu nggak buat semua orang. Jadi ada orang yang nggak suka ataupun nggak bisa minum susu. Nah, dari sini berarti paragraf selanjutnya itu membahas tentang yang masih nyambung nih sama kalimat terakhir. Berarti jawabannya apa, Aisyah? Apa, Aisyah? Oke. Aisyahnya tiba-tiba hilang, nggak tahu ya, hilang jaringan atau gimana. Oke, aku bantu ya buat nomor satu, teman-teman. Nah, nomor satu, karena tadi aku jelasin, dia ngomong kalau susu di beberapa kasus itu ada yang nggak bisa minum susu. Berarti paragraf selanjutnya itu ngomongin post milk alternative for person with allergies and lactose intolerant gitu. Jadi jawabannya yang D. Nah, kenapa nggak yang A? Karena yang A coba a proper way to start your own corn farm and produce good milk. Cara yang baik buat memulai perusahaan susu kamu sendiri. Nah, ini nggak nyambung ya. Terus yang B, how to process milk into yogurt. Ini juga nggak dijelasin sama di teks. Yang C, the price of milk in the market. Ini juga nggak dijelasin. Yang E, comparison of nutritional contents between milk and fish oil. Nah, padahal yang ditanyain cuma teks satu. Yang di E, dia ngomongin tentang fish oil juga. Berarti eh, nggak nyambung kan? Nah, jawabannya itu yang D, kayak gitu. Sip, lanjut ya buat soal yang kedua. Based on text 2, it can be inferred that omega-3 fatty acid is, berarti kita lihat nih, kata mana sih yang ngomongin tentang omega-3? Sebentar, nih.
Highlight ya. Nah, oke, buat nomor 2, aku pengen Raka Pramasurya. Halo Raka. Aduh, ini gimana sih orang-orang? Bentar ya. Oke, ganti lagi nih. Puja Masugi. Iya, Kak. Oke, nomor 2 nih menurut Em, Pak. Menurut aku jawabannya itu yang D, Kak. Karena tadi udah aku baca itu ada kalimat yang menyatakan itu kayak gini. The Western diet often replaces them with other fat, leading to potential health issues. Itu kayaknya ada di paragraf yang akhir-akhir gitu kan. Itu ditanyakan berdasarkan teks kedua dapat disimpulkan bahwa asam lemak omega 3 adalah. Nah, itu ada di paragraf terakhir. Kalau karena diet barat itu protein minyak ikan itu tadi sering digantikan dengan lemak lain dan itu bisa menimbulkan masalah kesehatan gitu. Oke, sip. Makasih ya Puja. Ya, Oke, benar banget jawabannya yang D. Karena dia sering digantikan sama lemak hewani nih yang ada di barat, yang digunakan sama negara-negara barat. Nah, itu tadi juga udah dijelasin, udah ada di kutipan di bacaan, dia ngomong kalau because the Western diet often replace them with other fats, berarti kemungkinan digantikan sama animal fats. Nah, oke, jawabannya yang D ya, karena udah jelas nih tertera sama bacaan. Kenapa jawabannya nggak lain? Karena yang lain itu nggak dijelasin sama bacaan yang ada di teks 2 kayak gitu. Oke, lanjut buat nomor 3. Both of passages mainly discuss about nutrition, but the two texts slightly differ in delivering the topic. That is, kedua paragraf tersebut itu ngomongin tentang nutrisi, sama-sama ngomong nutrisi. Tapi dari keduanya itu ada sedikit perbedaan dalam delivering, menyampaikan topiknya. Nah, itu apa? Kayak gitu. Nah, buat nomor 3 aku pengen Nailah Azahra. ini Kak. Oke. Oke, nomor 3 apa nih? Kamu lihat teksnya. Oke. Berarti ini kan yang ditanyain perbedaan ya. Berarti kita lihat yang paragraf awalnya ya. Coba ini buat teks 1. Ke opsinya Kak. Oke. Yang B Kak. Oke, kenapa pilih yang B? Soalnya di teks satu juga ada yang milk harmful effect di paragraf awalnya. Terus di teks 2 juga yang pertamanya kayak memperkenalkan dari minyak ikan itu. Oke, kenapa nggak yang selain itu? Coba dari A sampai E.
Oke, aku bantu ya, coba ya. Kalau A, itu artinya teks 1 itu diawali sama diskusi tentang bagaimana susu asal mula susu itu dari sapi. Kalau teks 2 itu ngomongin tentang eh, consumption fish, tentang mengkonsumsi ikan, bukan minyak ikan. Nah, itu menurut kamu benar atau salah? Salah, Kak. Soalnya kan yang teks 2 tuh minyak ikan ya. Oke, coba yang C. C itu ngomong kalau teks 1 langsung melompat ke pembahasan di mana ada spekulasi tentang manfaat susu. Di teks 2 dia ngomong kalau kita sebagai eh, yang teks 2 ngomong ke kita kalau ada banyak sumber untuk mendapatkan minyak ikan di seluruh dunia. Menurut kamu salah atau benar? Kalau yang eh, manfaat itu kan sebenarnya ada ya, Kak, di teks 1. Terus kalau yang teks 2 yang itunya nggak tahu, nah aku nggak baca. Oke, di teks 2 itu nggak ada kata-kata around the world kan? Berarti dia benar atau salah? Salah, Kak. Oke, coba yang D. Teks 1 itu menampilkan atau menunjukkan bahwa contoh dari contoh dari produk milk dan manfaatnya. Kalau teks 2 itu diawali sama bagaimana kita untuk mengekstrak dari minyak ikan. Benar atau salah nih menurut Naila? Salah, Kak. Oke. Yang E, teks 1 ngomong ke kita tentang history story, historical story tentang sejarah dari konsumsi susu untuk pertama kali. Sedangkan teks 2 itu ngomong ke kita tentang tren yang akhir-akhir ini ada yang berhubungan tentang konsumsi minyak ikan. Benar atau salah? Salah, Kak. Oke. Berarti yang paling tepat jawabannya yang Yang B. oke. Sip, makasih ya Naila. Iya, makasih juga, Kak. Oke. Nah, di sini jawabannya yang B ya, guys. Karena memang dari teks awal, coba kita lihat teks 1. Dia ngomong kalau susu itu mungkin aja ada harmful effect, ada efek yang berbahaya on the body, di tubuh kita, kayak gitu. Berarti sesuai kan? Terus, kalau teks yang kedua, ini ngomong kalau fish oil is one of the most commonly consumed dietary supplements. Dia ngomong secara general bahwa minyak ikan itu dikonsumsi biasanya dikonsumsi sebagai suplemen diet gitu. Dan bla 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 ini ngomongin secara umum juga tentang kandungan dari minyak ikan. Jadi paling benar itu jawaban yang B. Oke, lanjut di nomor yang keempat. Who is the most likely audience for the two texts above? Berarti siapa nih audiens yang bakal relate sama kedua teks tersebut? Aku pengen Sabrina Filzah. Ada Kak. Oke. Eh, Kalau menurut aku jawabannya yang C, yang people in general itu soalnya itu dari teks ini tuh eh, apa ya kayak ada tulisan if you don't eat a lot of oily fish, taking a fish oil supplement could help you. Sama yang cow's milk is a daily staple for many people. Itu tuh nunjukin kalau ini tuh buat masyarakat umum gitu. Oke. Oh, kamu nggak makan banyak oily fish, taking a fish oil supplement bakal ngebantu kamu.
could help you. Terus yang satunya itu bentar. Cow's milk is a daily staple for many people. Itu untuk banyak orang kan udah jelas ya, itu many people gitu. Gitu Kak. Oke. Terima kasih ya Sabrina. Benar Iya, banget sama-sama. jawabannya yang C, guys. Nah, karena emang yang paling masuk dari kelima ini memang people in general secara umum. Karena secara umum orang juga tetap minum susu. Secara umum orang tetap membutuhkan minyak ikan kayak gitu. Yang A salah karena anak TK nggak mungkin kan. Police officer dia juga nggak nyambung. Government official itu juga bukan, chemical engineer juga bukan gitu. Jadi paling cocok jawabannya yang C. Oke, lanjut nih buat bacaan selanjutnya untuk nomor 5 sampai 7. Ini ada beberapa orang yang ngomong tentang topiknya tuh being rich is being successful. Oke, berarti ngomongin tentang rich nih, berarti kaya. Oke, nomor 5. Rakesh's opinion seems different with the others. What can be inferred from Rakesh's opinion? Nah, Rakesh's opinion itu kelihatannya sedikit berbeda sama yang lain. Apa sih yang dapat disimpulkan dari opini si Rakesh? Kita lihat ya, Rakesh. Oke. There is a lot of gravity in human beings, but only few people execute their ideas and being successful. Banyak orang yang kreatif di dunia ini, tapi hanya beberapa orang yang mengeksekusi ide mereka dan menjadi sukses. Because they have money and resources to do that thing. Karena mereka punya uang sama punya relasi lah buat melakukan itu. I know this is not compulsion things. Ini bukan kesimpulan yang baik gitu. But can you image how many percentage of the total world population is being successful without money? Less than 1%. Tapi kamu bisa bayangkan berapa banyak persentase dari total populasi yang ada di dunia itu menjadi sukses tanpa adanya uang. Nah, itu kurang dari 1%, berarti dikit banget kan? Nah, dari itu apa sih yang dapat kita simpulkan? Aku pengen Nisa Siti. Halo Kak, izin menjawab. Kalau menurut aku, itu jawabannya di C. Money can be a starting point to reach success. Karena aku menangkapnya, Rakesh tuh jadi menganggap bahwa eh, uang itu sama dengan modal awal gitu buat mencapai kesuksesan. Seperti itu, Kak. Oke, coba kenapa yang enggak yang lain? Karena ada apa kalimat kalau Rakesh tuh bilang people execute their ideas because they have money and research kayak gitu Kak. Oke, coba yang A, artinya apa? Kondisi ekonomi eh, tidak apa ya Not relate, berarti relate nggak ada hubungannya ya? ya untuk mencapai kesuksesan. Kemudian yang B, lanjutin Kak. Iya. You can be rich. Jadi kamu bisa kaya dan sukses di saat yang sama. Kemudian yang D, eh never miss. Jangan pernah mengukur kesuksesan dengan uang. Kemudian yang terakhir, money, uang adalah tanda sorry Kak, boleh dibantu. Oke. Jadi yang D, money is a sign of gangster level of success. Uang itu adalah tanda
dari kesuksesan selevel gangster. Berarti gangster kan tinggi banget. Berarti Iya, sangat tinggi nih money gitu. Oke, makasih ya Nisa atas. sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Oke. Oke, nomor 5 jawabannya benar banget yang C. Karena money can be a starting point to reach success. Berdasarkan opini tadi. Karena dia ngomong kalau dikit banget orang yang punya punya peluang buat sukses tanpa money gitu. Jadi money itu merupakan poin yang sangat penting buat mencapai kesuksesan. Oke, next buat nomor 6. What kind of person that would fit Rohan's opinion about successful person? Oke, what kind of person? Orang tipe apa sih yang fit cocok sama Rohan opininya Rohan tentang orang yang sukses. Nah, kita lihat Rohan tuh ngomong apa sih? Nih, in my opinion, there are two type of people in the world. Di opiniku ada dua tipe nih orang yang ada di dunia. The person who have a lot of money but no social culture. Ada orang yang punya banyak uang tapi nggak ada apa ya, nggak ada sosialnya, nggak ada orang yang nggak ada sosialnya. And the other person who do not have enough money, dan orang lain yang nggak punya uang yang cukup, but know the life standard and social recognize. Dan mereka punya standar untuk hidup dan juga kehidupan sosial yang terorganisir gitu. In my opinion, di opini aku, the second person is more successful than the first one. Menurut aku yang dua itu lebih successful daripada yang satu. Oke, siapa nih yang bakal fit sama opininya si Rohan? Aku pengen Rohimah Zahrotul. Udah, Kak. Oke, Bentar ya, Kak. sip. Menurut aku jawabannya itu yang D, leader with clear vision and kindness. Kenapa tuh? Karena kalau clear vision and kindness itu kan nanti bakalan menyangkut juga tentang sosial dia, Kak. Pasti sosial dia bakalan bagus gitu di di lingkungan dia sendiri. Arti dari yang D apa menurut kamu? Pemimpin dengan misi yang bersih dan kebaikan atau dermawan bisa juga, Kak. Oke, coba. Kenapa nggak yang A, B, C, E? Kalau A itu tipe orang yang bergantung ke orang lain, Kak. Kalau yang B, dia itu diktator itu apa ya, Kak? Diktator itu orang yang patuh sama peraturan. Berarti kalau Iron Fist itu Itu kayak tangan besi. Itu kayak kayak ungkapan gitu. Dia berarti, keras gitu loh. kayak pemimpin yang Yang terlalu keras. ketat sama aturan gitu ya, Kak. Mm-mm. Kalau yang C itu multi billionaire businessman. Berarti dia orang yang kaya banget, pebisnis yang kaya banget gitu kan, Kak. Kalau yang E itu civil servant. Berarti civil itu kayak masyarakat atau gimana, Kak? Ci- Pemerintah. Sipil itu sipil. Oh, berarti kayak servant itu kan pembantu, apa, Kak? Ya, pegawai pembantu. Pegawai sipil yang bermain game sepanjang hari. Jadi yang cocok Oke. itu menurut saya yang D. Nah, oke. Sip, makasih ya Rahima. Ya, Kak. Terima kasih kembali. Oke, jawabannya benar banget yang D. Leader with clear vision and kindness. Orang yang pemimpin di mana dia mempunyai visi yang jelas dan juga kebaikan hati gitu. Oke, lanjut buat nomor 7. Why the majority of opinion do not consider money as the standard of success? Kenapa kebanyakan opini itu do not consider, tidak consider itu menganggap bahwa money itu menjadi standar dari kesuksesan. Tuh. Kayak aku pengen yang cowok nih, Handiarsyah. Hadir, Kak. Oke. Jawaban kamu apa nih? Boleh lihat teksnya dulu, Kak? Oke, boleh.
Tolong turun sedikit dulu. Oh ini. Yang lain coba kalau nemu jawaban drop. Boleh lihat soalnya, Kak. Kalau menurut aku jawabannya yang C, Kak. Oke, kenapa pilih yang C? Karena dari tiap orang yang tadi di atas itu, mereka sama-sama menyebutkan kalau eh, uang tuh bukan sebagai standar untuk sukses, kecuali salah satu orang tadi yang di soal nomor berapa itu. Nah, tapi tiap orang ini nyebutin kalau untuk mencapai sukses tuh bukan dilihat cuma dari uang aja, dan tiap orang tuh alasannya beda gitu, Kak. Sedangkan kalau Hmm? opsi A ini benar, tapi tidak mencakup keseluruhan opini gitu. Kan di situ ditanyanya majority of opinion, Kak. Terus, Yang B juga sama alasannya kayak yang A. ya coba kamu terjemahin dulu dong. A apa, B apa gitu. Yang A itu money is only an aspect of desire to be rich and powerful. Maksudnya tuh uang itu hanyalah sebuah aspek untuk memenuhi keinginan menjadi kaya raya dan berkuasa gitu, Kak. Kalau untuk yang B itu, money will likely run out if it's not managed carefully. Maksudnya, uang tuh pasti bakalan habis kalau tidak di manajemen dengan hati-hati gitu, Kak. Kalau untuk yang C, success is achievable in many ways, not only by money. Nah, ini maksudnya sukses itu bisa dicapai dengan banyak cara, yang caranya ini bukan cuman uang aja, Kak. Lalu untuk yang D, bad reputation always surrounds everyone with money. Nah, ini maksudnya reputasi buruk tuh selalu mengelilingi orang dengan uang gitu, Kak. Nah, di sini udah jelas pasti salah kalau yang D ini, karena enggak selalu reputasi buruk ini eh, terdapat pada orang-orang yang punya uang gitu, Kak. Kan ada juga orang yang punya uang yang masih sering dermawan gitu, Kak. Lalu untuk yang E ini, money will make you greedy and turn everything wrong. Ini tidak sepenuhnya benar, Kak, kalau menurut saya. Oke, Tergantung orangnya. greedy apa menurut kamu? Greedy itu serakah. Oke, Uang sip. akan membuat kamu serakah dan membuat semuanya salah gitu, Kak. Oke, sip. Makasih ya Hardi. Handi. Ya. Ya, Kak. Oke, sip. Jawabannya benar banget yang C. Success is achievable in many way, not only by money. Suksesan itu bisa dicapai di banyak cara, gak hanya dengan banyak uang gitu. Oke, alasannya kenapa nggak yang lain tadi udah dijelasin dengan baik sama Handi. Oke, lanjut aja buat question number 8 until 11. Oke, ini ngomongin tentang, kita baca aja secara sekilas tentang Friends Paradox nih. Ini adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa eh, penyakit jantung itu berkaitan sama kebiasaan orang French terkait minum wine. Nah, oke, coba kita slide ke pertanyaannya. Oke, nomor 8. The relation between the second paragraph and the third paragraph can be explained as hubungannya antara paragraf yang kedua dan juga paragraf yang ketiga itu apa sih? Gitu yang ditanyain. Oke, kita lihat paragraf kedua. Dia ngomongin tentang apa nih menurut kalian? Oke, paragraf ketiga ngomongin tentang apa nih menurut kalian? Oke, kita lihat. Aku ingin Muhammad Hasbi.
Oke, hadir Kak. Oke. Menurut kamu apa nih hubungannya? Ntar saya baca dulu soalnya Kak. Oke. Tapi buat file soalnya udah pada punya kan ini? Ya, Kak. Oke. Sip. Izin Kak, saya belum dapat Kak. Oh, belum. Boleh temennya buat nge-share di grup nggak? Aku agak kesusahan kalau share di chat. Makasih Kak. Oke, sip. Oke, Hasbi, apakah udah ada pencerahan dikit? Ya, aku bantu ya, Hasbi. Gimana? Mau dibantu atau mau mikir lagi nih? Boleh Kak. Oke, sip. Karena kalau misalnya kita ujian, karena katanya tahun lalu atau pas di tahun aku ya, aku kurang tahu. Aku angkatan 23 for your information. Jadi katanya pas di LBI di Inggris itu satu soal 1 menit. Nah, jadi mudah nih KO nih kalau satu soal 1 menit. Oke, kita bantu ya. Hubungan paragraf kedua sama paragraf ketiga. Paragraf kedua, dia ngomong kalau untuk mendapatkan 1 gram per hari dari resveratrol itu dari beberapa penelitian itu menyarankan bahwa kita harus mengkonsumsi sekitar 500 sampai 2.700 liter dari red wine atau anggur merah atau 800 kilogram dari anggur merah wine merah sama anggur merah gitu. Massive amount that would not be considered healthy. Ini massive amount itu jumlah yang sangat banyak ini would not be nggak mungkin bisa sesuai sama kesehatan kita. Nah, melihat lebih dalam lagi into the concept, ke konsepnya ada beberapa studi yang mengindikasikan bahwa mengkonsumsi dari wine itu sebentar berhubungan terbalik, inversely relate, berhubungan terbalik sama tingkat kematian, mortality, kematian, di mana beberapa itu menunjukkan nggak ada correlation atau hubungannya sama kardiovaskular yang berhubungan sama longevity atau umurnya kita gitu. Berarti dari paragraf 2 dapat disimpulkan juga kalau ngomongin tentang massive amount yang nggak mungkin bisa kita makan tiap hari 500 sampai 2.700 liter dari red wine ataupun dari anggur merah kayak gitu kan. Terus yang paragraf ketiga, conversely atau sebaliknya, some counter evidence, beberapa bukti itu menunjukkan bahwa resveratrol itu nggak ada efek dari kardiovaskular kesehatan. Dan wine itu secara umum nggak ada protective properties, yaitu sifat yang melindungi. Furthermore, lebih lanjut di satu studi, reduce consumption itu mengurangi konsumsi itu ada korelasinya sama mengurangi kardiovaskular dari penyakit. Jadi secara lanjut ada satu studi juga yang ngomong kalau mengurangi konsumsi dari
resveratrol itu ada korelasinya sama mengurangi penyakit kardiovaskular yang ada di tubuh kita. Nah, kayak gitu. Oke. Nggak dapat Kak jawabannya. Oke, sip. Apa nih jawabannya? Kalau menurut aku sih the amount of wine consumption for resveratrol to take effect is illogical. Moreover, some research finding conclude the otherwise. Jadi di B ini dijelasin kalau jumlah dari wine consumption for resveratrol untuk mendapatkan efek tersebut is illogical, tidak logik sama sekali gitu. Moreover, beberapa research findings menemukan conclude the otherwise, menyimpulkan hal yang sebaliknya. Oke. Kenapa nggak yang lain coba? Kalau A itu the fact that resveratrol was found in wine is giving more reason for further research about wine drinking to cure heart disease. Nah, faktanya resveratrol ditemukan in wine memberikan beberapa reason atau pendapat for further research untuk riset lebih mendalam about meminum wine to cure untuk apa itu to cure untuk menyembuhkan heart disease. Heart disease itu penyakit hati. Nah, itu faktanya kan di sana disebutin kalau ya menunjukkan hal yang sebaliknya gitu, bukan seperti itu. Terus B di C, a proper way a proper way a proper way to drink wine is needed to bring the health benefit is resveratrol, but it imposes an unhealthy amount of sickness in the way. A proper way to drink, cara terbaik untuk meminum wine adalah dengan membutuhkan to bring the health benefit of resveratrol. Health benefit itu ya keuntungan kesehatan gitu dari resveratrol tersebut, but it imposes an unhealthy, imposes itu apa Kak? Impulse itu menimbulkan. Menimbulkan unhealthy amount of sickness in the way. Terus yang KD itu there is belief that wine's effect on health is not merely by consuming wine. Ada beberapa kepercayaan bahwa wine's efek dari wines dalam kesehatan is not merely itu apa Kak? Apa? Merely Yang mana nih? Yang mana? yang merely itu Yang D apa yang E? yang D hanya D. There is a belief. mengonsumsi wine gitu. Rather Oh, bukan merli. rather Merli itu ya hanya, not only. Berarti hanya nggak hanya. hanya mengonsumsi wine aja gitu. Rather daripada the effect comes from a combination of a healthy lifestyle, daripada efek dari kombinasi kehidupan sehat tuh gak mungkin banget kan Kak. Only consume wine in moderation, and the most important is to drink responsibly, although it will not make your life healthier either. Only consume wine, hanya mengonsumsi wine, moderation itu moderasi, and the most important, dan most importantnya itu most important teh Paling apa ya Kak? penting. Mendadak lupa. Yang paling penting is to drink responsibly, untuk meminum ya wine tersebut dengan bijaksana atau dengan tanggung jawab, atau it will not make your life healthier either. Meskipun itu tidak membuat hidupmu sehat. Seperti itu Kak. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat itu B, karena sesuai sama teks. Oke, sip. Makasih Hasbi. Oke, terima kasih. Jawabannya benar banget yang B. Karena mengonsumsi wine secara banyak buat resveratrol itu mempunyai efek yang banyak secara logika itu nggak bisa masuk, tapi masuk secara illogical, berarti nggak secara logikal gitu. Moreover, some research finding conclude the otherwise.
apalagi ada beberapa temuan yang menyimpulkan bahwa itu terjadi secara sebaliknya kayak gitu. Ini juga udah nyambung ya sama paragraf 2 sama paragraf 3. Sip. Buat nomor 9 nih, kita bakal bahas 2 soal lagi sebelum kita istirahat beberapa menit karena aku lihat wajahnya udah ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi nanti bakal boleh kalian peregangan dulu ataupun minum-minum dulu gitu ya. Oke, Smart, 2 soal lagi. Nomor 9. Which of these following is correct based on the passage above? Di mana paragraf paragraf opsi mana yang benar berdasarkan dari bacaan di atas? Oke, aku pengen Zulfatul Hasanah. Hadir, Kak. Ada. Oke. Yang nomor 9. Kak, ini aku sambil lihat teksnya ya. Oke, boleh. Kata aku mah jawabannya teh yang D. Kenapa tuh? Yang Kak, maaf ya kalau misalnya aku ngomong Inggrisnya aneh gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang Yang penting paham. a healthy life is still achievable without the need to drink wine. Nah itu, karena itu tuh di teksnya ada yang bagian don't need to start in order to get or stay healthy. Nah itu tuh artinya tuh gak perlu mulai untuk menjadi atau tetap sehat. Nah itu tuh nyambung sama penyertaan yang D. Kalau misalnya kenapa enggak yang lain? Kan yang pertama tuh artinya tingkat penyakit kardiovaskular, disease apa artinya? Disease penyakit. Oh ya. Diseases. Nah iya, yang tinggi telah diamati di Perancis itu tuh enggak. Kalau misalnya yang B, 1 gram resveratrol itu tuh bisa diperoleh dari 500 ml anggur. Nah itu tuh bisa aja, cuman di teksnya tuh dicantumin juga 500 sampai 2.700 liter wine gitu. Terus yang C, belum ada cukup penelitian untuk konfirmasi untuk klaim manfaat anggur itu tuh enggak. Yang E, terus orang dewasa yang lebih tua cenderung minum lebih banyak sehingga memiliki toleransi alkohol yang lebih baik. Jadi menurut aku mah yang D gitu, Kak. Terima kasih Zulfatul. Maaf ya Kak kalau Iya, nggak apa-apa. Aku juga masih belajar kalau guys di sini. Jadi maaf kalau kadang-kadang salah pembicaraan atau ngomongnya gitu. Oke. Oke, benar banget jawabannya yang nomor 9 itu yang D. A healthy life is still achievable without the need to drink wine. Kita masih bisa melakukan lifestyle yang sehat tanpa kita harus minum si wine itu gitu. Jadi dia udah dijelasin juga di paragraf yang ada di bacaan di atas. Nah, yang A coba tingkat penyakit kardiovaskular yang tinggi itu telah diamati di France. Nah, ini padahal cuman konsep, nggak benar-benar di observe di France gitu. Jadi kurang tepat. Yang B, 1 gram of resveratrol can be obtained from 500 ml. Yang benar itu liter kan, bukan mililiter gitu. Yang C, there is not enough research to confirm that beneficial claim of wine. Nggak ada penelitian yang cukup buat mengkonfirmasi benefit dari wine itu. Padahal di teks tadi udah banyak kan yang konfirmasi ada benefitnya gitu. Terus yang E, orang dewasa yang lebih tua itu minum lebih banyak sehingga mereka memiliki toleransi alkohol yang lebih baik. Nah, yang E salah karena informasi tersebut nggak ada di bacaan. Kayak gitu. Kenapa jawabannya yang D? Oke, lanjut nomor 10 nih. According to text above, the French paradox turns out to be, berdasarkan teks yang ada di atas, French paradox itu ternyata bla 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 bla. Oke, aku pengen
Hilda Fatwa? Ya, Kak. Oke. Question. Eh, kayaknya D, Kak. Oke, D. Apa tuh arti yang D coba? Ironisnya kayak hal tersebut tuh dibantah oleh buktinya tuh bertentangan gitu, dibantah oleh bukti yang bertentangan. Soalnya kan di teksnya tuh pendapatnya kayak beda-beda. Ada yang bilang wine itu berpengaruh ke kesehatan jantung karena tingkat peminumnya tinggi, terus ininya ada yang bilang enggak karena tingkat peminumnya tinggi tapi tingkat penyakitnya rendah. Tapi ada juga yang bilang itu juga berpengaruh soalnya pas lagi penurunan tingkat peminumnya tuh penyakitnya juga turun. Kayak gitu. Oke, kenapa nggak yang lain coba? Artiin satu-satu. Yang lain kan yang pertama scientifically right which proven by research. Secara ilmiah itu benar dan telah dibuktikan oleh penelitian. Sedangkan hasil penelitiannya tuh masih beda-beda, suka bertentangan gitu. Jadi belum benar. Oke, benar-benar. Coba lanjut. Terus yang B itu undoubtedly real as many facts are observed. Itu tidak diragukan karena banyak fakta yang telah diamati. Salah. Questionably unreal. Perlu ditanyakan lagi karena of baseless claim. Klaimnya itu tidak berdasar. Terus generally true because French people believe it. Secara umum itu benar karena orang-orang Prancis mempercayainya. Salah. Oke, jadi kamu yang D ya? Iya. Oke, sip. Makasih ya Hilda. Sama, Kak. Oke, benar banget. Nomor 10 jawabannya yang D. Nah, ironisnya hal ini dibantah sama bukti yang bertentangan. Nah, ini benar nih sama konsep tentang French paradox. Nah, dari bacaan dan kesimpulannya itu ngomong kalau French paradox itu cuman konsep aja. Dari research banyak orang itu ternyata kebalikannya nih. Nah, berarti ini sesuai sama pernyataan yang ada di opsi D gitu. Kenapa nggak yang A coba? Scientifically right which proven by researchers. Secara ilmiah itu benar, di mana telah dibuktikan sama banyak penelitian. Nah, ini padahal salah, French paradox itu cuma konsep yang nggak ada landasan secara ilmiah gitu, berarti salah. Yang B, undoubtable, real as many facts are observed. Tidak diragukan lagi, ada banyak fakta yang udah diobservasi. Nah, ini juga nyambung sama kayak A ya. Dia padahal di French paradox itu nggak banyak fakta ataupun itu cuma opini aja, nggak ada faktanya gitu. Kalau yang C dipertanyakan kebenarannya atau unreal atau ketidakbenaran apa yang kenyataannya. Nah, itu karena oleh klaim yang nggak ada basisnya gitu. Sedangkan ini salah karena pada bacaan di French Paradox itu muncul karena adanya pengamatan dari kehidupan nyata di orang French gitu. Terus yang E, generally true because French people believe it. Secara umum itu benar karena orang France itu mempercayainya. Ini nggak ada diomongin di teks gitu. Jadi yang paling benar yang D. Oke, karena udah 10 soal. Aku tadi sudah menjanjikan istirahat.
Kalian boleh istirahat. Aku kasih waktu 2 menit ya buat minum sama peregangan. Oke, selamat istirahat teman-teman. Oke, 30 detik lagi ya guys. Kalau udah siap lagi, on cam lagi ya. Oke, udah 2 menit. Yuk, balik on cam lagi yuk. Nih, oke, udah peregangan, udah fokus lagi nih pastinya. Oke, kita lanjutin aja buat nomor 11 nih. Where can we find a similar text as the above passages? Di mana kita bisa menemukan teks yang mirip nih sama bacaan yang ada di atas. Nah, aku pengen Nabila Syadza. Ada Kak. Oke, kedengaran. Jawabannya kayaknya A, Yang A, kenapa tuh? karena itu kan majalah kesehatan dan teks itu menjelaskan tentang masalah kesehatan. Oke, kenapa nggak yang lain coba? Karena yang B itu laporan ilmiah itu tidak sesuai, terus yang C itu buku anak-anak tidak sesuai juga, yang D itu pernyataan resmi tidak sesuai, dan yang C itu eh, pesan pribadi tidak sesuai. Jadi yang C yang A. Oke, sip. Makasih ya Nabila. Oke, jawabannya yang A ya teman-teman. Benar banget. Health Magazine. Di mana majalah kesehatan itu mungkin banget buat dimasukin topik kayak tadi. Karena membahas tentang fenomena yang ada di masyarakat, fenomena kesehatan, dan sebagainya gitu. Oke, lanjut nih buat bacaan nomor 12 sampai 14. Ini ada 2 teks. Kayak awal tadi ini juga mirip tipe-tipenya. Oke, buat teks 1 nih ngomongin tentang the SEA market. Ini ada negara-negaranya itu ditargetkan ada pendapatan sebesar 7,2 billion dolar di PC and mobile game di tahun 2027. Terus bla 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 itu ngejelasin kalimat tersebut. Terus yang di teks yang kedua, Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan pesat yang ada di industri video game, di mana itu tidak hanya menjadi medium of entertainment, sarana hiburan buat
banyak jutaan players, tapi juga bisa menjadi sektor ekonomi yang bisa growth itu menumbuhkan dari digital aspek di Indonesia atau in this country atau di negara ini gitu. Oke, dari teks tersebut kita baca pertanyaan nomor 12. After reading text 1 about gaming industry in SEA region, we can figure out that Indonesia, apa nih, dari kita habis baca teks tadi, teks 1, tentang game industri yang ada di SEA, wilayah SEA, kita dapat mengetahui kalau Indonesia, oke, aku pengen Anaura, Kak, oke, kedengeran. nomor 12 ya. Ya, Dalam baca teks 1 tentang apa ini teh game kan di Asia Tenggara, kita dapat menyimpulkan di Indonesia. Menurut aku sih jawabannya tuh yang can complete hit to hit with China. Ya, bukan Kak. Yang C benar. Has the potential to be a leading figure in gaming industry. oke. Kenapa si C? Soalnya kan di teksnya tuh ada ya di yang paragraf ketiga, Indonesia leads the region's gaming growth with the number of gamers on PC and mobile expected to grow by more than 4% over the next 5 years. Nah, di teks ini teh kata menurut aku sih lead the region gaming growth itu tuh menunjukkan bahwa si Indonesia itu punya peran utama gitu dan potensi besar untuk menjadi leading figure dalam industri game. Jadi menurutku jawaban yang benar itu yang C, memiliki potensi untuk menjadi leading figure gitu, pemimpin utama dalam industri game atau tokoh dalam industri game. Nah, kenapa sih pilihan lain tuh menurut aku kurang benar? Yang A, kan yang A tuh has an outstanding revenue in mobile game sector. Rumah mereka kalau Inggrisnya balelo. Iya, nggak apa-apa. Kalau ini teh memiliki pendapatan yang paling menonjol di mobile game sector. Itu tuh salah. Soalnya di teks juga ada malah Singapura meanwhile started out as its mobile game. Nah, yang memiliki pendapatan paling menonjol itu bukan Indonesia tapi Singapura. Terus yang B, already surpasses the estimate $7 billion revenue. Sudah melampaui ya itu teh. Sudah melampaui pendapatan 72 miliar dolar. Itu salah, soalnya si angka itu teh di proyeksi tahun 2027 ada di paragraf pertama. Itu jadi untuk seluruh kawasan apa ini teh Asia Tenggara gitu sih 7,2 miliar mah bukan di Indonesia. Terus yang D, can complete hit to hit with China gaming industry, dapat bersaing langsung dengan industri game Cina. Itu salah karena di teks juga menyebutkan kalau kedekatan dengan Cina tuh bukan persaingan gitu sih. Ada di proximity to other markets such as China. Nah, salah. Terus yang E juga kenapa salah? Always be the target market of global gaming industry. Selalu be the target market, menjadi target pasar of global gaming industry. Itu juga salah karena teks itu menyebutkan bahwa kawasan Asia Tenggara itu sebagai pertimbangan untuk gimana ya kalau lupa. Makanya bukan selalu menjadi target utama gitu. Jadi jawabannya nomor 1 yang C, has the potential to be a leading figure in gaming industry. Oke, berarti kamu jawabnya yang C ya? Oke, sip. Makasih, Ana.
Atas jawabannya, benar banget. Jawabannya yang C. Buat penjelasannya kenapa pilih C, apakah yang lain, itu udah dijelasin secara jelas sama anak tadi ya guys. Oke, sip. Lanjut buat nomor 13. Which of these statements present the opinion of the author of text 2 regarding the condition of Indonesia's gaming industry? Di mana dari opsi kelima ini yang merupakan opini dari penulis tentang teks 2 mengenai kondisi industri gaming yang ada di Indonesia. Oke, aku pengen siapa ya? Reisha Seriningsih. Saya Kak, Oke. sebentar ya Kak. Which of the statement present Indonesian text to several children's capable purpose. Cluenya ada di bacaan, coba baca lagi. Eh, Oke, aman belum Reisha? kurang aman Kak. Oke, aku bantu ya. Ya boleh Kak, makasih Kak. Sip, tapi kamu juga bantu aku dong di sini. Boleh Kak. Oke, coba yang A. Indonesia ini akhir-akhir ini sedang mengalami pertumbuhan tentang industri gaming yang sangat cepat. Nah, terus yang B. However, namun potensi di Indonesia, namun potensi ekonomi digital di Indonesia. Terus yang C, several challenge concern the author, namely ada beberapa tantangan yang menjadi perhatian si penulis, itu namanya bla 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 bla. Terus yang D, it has taken quite a long time until only this year. Membutuhkan banyak waktu untuk tahun ini ngapain bla 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 bla. Terus yang E, it is disappointed but better late than never at all. Ini merupakan suatu kecewaan, tapi better daripada nggak pernah sama sekali. Nah, dari kelima itu, kita lihat di paragraf, di teks 2, ada nggak jawabannya? Menurut saya C Kak. C, kenapa C? Karena di situ menyebutkan leading the region's gaming growth. Kayak pertumbuhan gaming gitu Kak. Oke. Kenapa nggak yang lain coba? Sebenarnya Kak. Oke, aman-aman. Karena kan Kak, itu kan outstanding revenue in mobile game itu eh kayak spotlightnya itu bukan di Indonesia menurut saya yang A. Oke. Terus untuk yang B itu angka 7,2 miliar itu bukan, itu proyeksinya CAE bukan Indonesia. Oke, 7,2 di teks 1 atau teks 2? Di teks 2 Kak. Bentar Kak. Itu nggak sih? Iya Kak, teks 1. Terus untuk di C, compete head to head with China. Terus teksnya itu bilangnya cuma dikit sama Cina, bukan bersaing secara langsung, Kak. Oke, ini nomor 13 loh. Ya kan, benar? Nomor 12 ya, Kak? 13. Sekarang. Ya. Jadi jawab.
Oh, kamu ngiranya nomor 12 ya? Iya, Kak. Nah, ya udah deh. Oke, nomor 13 coba bantu aku bentar ya. Oke, Nih, Kak. dari ke ini nih. Bla 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 bla. Nah, menurut kamu di ini nih ada nih, udah aku highlight aja lah, aku bantu. Nih, nih, berarti jawabannya yang Oke, Kak. yang mana? Bentar ya, Kak. Baca lagi. Soalnya tadi nomor 12. Oke, Ini, Kak, yang C. Several challenge concern the author. udah aku highlight loh di sini. Coba teliti lagi nih. Aduh. Bentar, Kak. It's disappointing, but better late than never at all, C. Aduh. Di di teks kedua kan si penulis tidak ngomong ini kecewa, ini mengecewakan, tapi itu lebih baik daripada nggak pernah sama sekali buat perkembangan industri yang ada di Indonesia. Nah, berarti langsung jawabannya yang ya C. kan? Oh, Karena ini udah diomongin si autornya, iya, udah iya, iya. si penulis di atas di bacaan gitu. Oke, paham si Paham, Kak. Rasya? Maaf ya, Kak. Agak-agak ngelek gitu. Oke, sip, nggak apa-apa, aman. Kasih, Oke, Kak. mm-mm. Oke, kenapa jawabannya bisa yang Karena tadi udah jelas banget ya dijelasin di bacaan ini. Karena udah langsung ngomong nih bla 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 bla, ya udah jawabannya aja yang udah sesuai sama bacaan yang kayak gitu. Oke, lanjut. Yang nomor 14. After reading the two passages, it seems that gaming industry in Indonesia will, setelah kita membaca kedua teks tersebut, sepertinya gaming industri yang ada di Indonesia bakal ngapain nih, gitu. Oke, aku pengen siapa ya? Hmm, yang coba yang off cam dong, coba aku mau. Samudra, oke nggak ada. Aku pengen Shalsa, oke ganti ke Mahira Malaya, Fahira Malaya, oke nggak ada juga. Oke ke Fatihah Muhniatun. Oke, oke, karena banyak yang aku panggil dan tidak merespon. Ada yang mau jadi relawan nggak? Yang belum gitu. Ada ya, ada nggak, ada nggak, ada nggak. Oke, coba Afrineza. Udah aku panggil belum? Belum, Kak. Oke, yuk jawab nomor 14. Untuk nomor 14, menurut saya jawabannya yang B. Oke, Say kenapa tuh? before can reach success. Karena kan emang kalau buat meraih kesuksesan itu sebelumnya kan harus menghadapi masa-masa sulit. Nah, kalau untuk kenapa nggak yang opsi yang lain, tuh kalau misalnya yang A, try for the next decade of development, itu tuh kayak terlalu optimis, jadi mengabaikan hambatan besarnya yang ada di teks 2. Terus, terus kalau untuk yang C, be doomed to failure with no hope at all. Itu terlalu pesimis karena teks 1 itu jelas nunjukin potensi besarnya. Terus kalau untuk yang D, overthrow US and UK in global industry, itu tuh kayak nggak di-mention gitu, Kak. Terus juga terlalu ekstrim sama nggak relevan. Lalu kalau untuk yang E, never be standard for international market. Itu bertentangan dengan teks 1 yang menyebutkan SEA itu cocok untuk soft launch and
beta tes internasional. Oke, berarti jawaban kamu yang B. Ya. Oke, sip. Makasih ya atas jawabannya. Benar banget, yang nomor 14 jawabannya yang B. Karena setelah membaca kedua paragraf tersebut, sepertinya industri gaming yang ada di Indonesia itu akan face a hard time before can reach success. Menghadapi banyak kendala sebelum mencapai kesuksesan. Ini udah dijelasin sama di teks 2 nih. Coba contohnya di sini. Setelah Indonesia ini nih, setelah tahun 2000-an game Indonesia masuk, itu membutuhkan waktu yang lama buat bisa adanya regulasi tentang industri game gitu. Berarti ada nih tantangan yang dihadapi di industri gaming di Indonesia kayak gitu. Kenapa jawabannya nggak yang A? Yang A itu 3 for the next decade of development. Itu berkembang pesat untuk dekade berikutnya. Itu nggak dijelasin ya sama di teks gitu. Terus kenapa nggak yang C? We doomed to failure with no hope at all. Menjadi terkutuk karena gagal, nggak ada harapan sama sekali. Ini juga berbeda ya sama yang teks India itu ada harapan, tapi ya banyaknya hard time before itu bisa apa ya, bisa mencapai kesuksesan itu butuh banyak kegagalan juga gitu. Jadi kurang nyambung gitu. Terus yang D, overthrow US and UK in global industry. Dia mau untuk menggulingkan nih, overthrow US dan UK di global industry. Ini juga kurang nyambung kan, dan nggak mungkin juga buat menggulingkan secara cepat gitu. Terus yang E, never be standard for international market. Tadi udah dijelasin kalau di teks tadi bisa nih dia menjadi standar buat international market kayak gitu. Kenapa jawabannya bisa yang B? Oke, next buat nomor 15 sampai 17 ada bacaan baru nih. Ini sekilas ini tentang cerita nih. Oke. Nomor 15. Who is Stella Artois to the story in the passage above? Oke, aku pengen gesit cinta. Ya, Kak. Oke. Kedengeran kan ya, Kak? Oke, kedengaran. Itu kan pertanyaannya siapa Stella Artois di cerita di atas ya, Kak? Itu jawabannya yang B, the main character's pet, peliharaan tokoh utamanya. Oke, dari mana tuh bisa jawabannya B? Dari yang paragraf pertama. Dia ada kalimat yang, ini aku sambil baca ya, Kak. Oke. Stella Artois barking her head. Stella Artois menggonggong. Itu udah jelas banget kalau dia hewan. Itu, Kak. Oke, sip. Makasih ya, Gesit. Ya, Kak, sama-sama. Jawabannya benar banget yang B, the main character pet. Karena tadi dia dijelasin kalau Stella Arthur itu barking, dia menggonggong gitu. Berarti jelas banget dia selain apa ya, anjing itu siapa lagi yang bakal menggonggong gitu. Berarti dia itu hewan peliharaannya si main karakter. Oke, lanjut di nomor 16. According to the last paragraph, if the father and the mother had not lost their jobs, the family would have bla 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 bla. Berdasarkan paragraf terakhir, kalau ayah sama ibunya itu nggak kehilangan pekerjaan mereka, nah keluarga tersebut bakal bla 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 bla. Oke, aku pengen Imas Sasika. Udah belum? Belum, Kak. Oke. Nomor 16 ya, Kak? Bentar, Kak. Nomor 16 itu kan pertanyaannya, according to the last paragraph, if the father and the mother had not lost their job, the family would have. Jadi menurut paragraf terakhir, jika ayah dan ibu tidak kehilangan pekerjaan, keluarga itu akan, menurut aku yang A, had a great day sailing for the weekend. Tetap mengalami hari-hari menyenangkan dengan berlayar di akhir pekan. Karena di paragraf itu disebutin kalau katanya
Mana ya? After that, we never went sailing on Sundays anymore. I didn't have to ask why not gitu. Jadi mereka ini bakal berhenti berlayar setelah kehilangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya mereka nggak kehilangan pekerjaan, maka si aktivitas berlayarnya ini bakal terus berlangsung gitu. Terus yang opsi lain salah. Yang B, found a new and better house to live. Ini salah karena nggak ada pembahasan buat kayak pindah rumah gitu. Terus yang C, in her, ini bacanya apa Kak? Inherited. Inherit the brickworks business. Jadi ini tuh bertentangan sama si teksnya. Justru si brickworks-nya itu ditutup, bukan diwariskan gitu lah. Terus yang D, Brow Stella Artois to walk in the park. Ini juga nggak relevan sama teksnya. Terus yang E, sailed around the world without regrets. Ini juga salah gitu. Jadi yang benar itu yang A, had great day sailing for the weekend. Oke, makasih Imas atas jawabannya. Oke, benar banget jawabannya yang A tadi. Karena udah dijelasin nih di teks. After that, we never went sailing on the Sundays anymore. Setelah mereka kehilangan, kedua orang tuanya itu kehilangan jobs, nggak pernah lagi nih kita berlayar lagi di hari Minggu hari Minggu akhir-akhir ini gitu. Berarti kalau misalnya mereka nggak bakal kehilangan job, berarti mereka akan meneruskan kebiasaan mereka untuk berlayar di hari Minggu gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 17. By the end of the story, we can assume that the family's condition was berdasarkan dari cerita akhir nih, kita dapat memberi kesimpulan atau memberikan asumsi kalau kondisi dari family tersebut adalah bla bla bla. Oke, aku pengen Sinta Khairunisa, ada nggak? Oke, nggak ada jawaban. Vira Ayudia? Iya, Kak. Oke. Coba nomor 17 apa jawabannya? Kayaknya yang B. Kenapa tuh bisa B? Karena kalau A itu masih motivasi, enggak. Terus yang C itu apa, Kak? Yang C, frightening, menakutkan. Atau, ya. Kayaknya enggak juga ya. Terus interest menarik, surprising itu terkejut. Jadi kayaknya disheartening, membuat patah Ada hati. jawabannya, yang B. B. Enggak, maksudnya artinya B itu apa? Menyakiti hati, apa ya? Membuat sedih. Ya, Itu bukan. sedih gitu, sakit di hati terus kayak sedih gitu, disheartening gitu, jadi menyedihkan. Oke, sip, makasih ya Vira atas jawabannya. Oke, benar banget jawabannya yang B, karena nggak mungkin kita kondisi keluarga tersebut memotivasi, menakutkan, membuat menarik dan mengagetkan, itu nggak mungkin. Yang paling mungkin yang jawaban yang B. Oke, lanjut nih buat bahasan nomor 18 sampai 20. Karena for your information, soal kita sampai 20 aja, masih ada 2 soal lagi. Yuk, semangat lagi ya guys. Kalau aku panggil, tolong dong dijawab, oke? Oke, langsung aja nih buat nomor 18 sampai 20. Ini tentang apa nih? Ada percakapan dari banyak orang nih. Dia ngomongin tentang grilled cheese sandwich. Nah, ada banyak opini yang ngomong tentang grilled cheese sandwich nih. Oke, lanjut buat nomor 18. What kind of ingredients that people add to make a better grilled cheese according to the discussion? Menurut discussion atau menurut diskusi, apa sih ingredients atau komposisi apa yang orang-orang tambahkan untuk membuat grilled cheese yang lebih enak lagi gitu. Terus yang A, tomato, yang B, onion slice, irisan bawang, slice ham, itu irisan ham atau daging,
breadcrumbs atau si apa remahan dari roti, terus grilled cheese atau keju parut. Yang paling mana yang menurut kalian paling benar ya? Oke, coba aku pengen Arzeti. Ya, Kak. Oke, kamu jawab apa nih buat nomor 18? Bentar ya, Kak. Aku baca dulu teksnya. Boleh? Iya, boleh. Hmm. Oh, oh ya aku baru ingat nomor 8 ini yang kecuali ya, guys. Oh, yang kecuali ya, Mm-mm. Kak. Ya, ini ada revisi soal kecuali. Oh, oke. Pantesan kayak ini Iya, aku gimana juga. maksudnya? Kayak bingung gitu. Mm-mm. Harus ada, onion slice ada, slice sama ada. Oke. Kayaknya sih Kak jawabannya D kalau kecuali. Oke, berarti yang menurut kamu soalnya ada nih di bahasan. Ada tomatoes, ada di teksnya, onion slice juga ada, slice ham juga ada, terus grated cheese juga ada. Kecuali breadcrumbs. Oke, sip. Makasih Arzeti. Ya, sama-sama Kak. Oke, jawabannya buat nomor 18 benar banget yang di breadcrumbs. Itu remahan roti. Nah, itu nggak disebutin sama di teks. Selain itu, semuanya disebutin buat membuat eh, grilled cheese yang lebih baik atau lebih enak gitu. Oke, lanjut nih. Soal nomor 19. Why does vanilla voodoo mention about animal in their opinion? Oke, kita lihat nih. Vanilla voodoo ngomongin apa sih? Kok sampai ngomongin tentang animal juga gitu. Oke, di sini nih kita highlight. Oke, untuk nomor 19 aku pengen Bayu Febrianto. Oke, ganti ke salsa. Oke, ganti ke Sani. Oke, ganti ke Raka. Oke. Kayaknya yang bisa aku tanya ini tuh yang udah pernah jawab ya. Jadi kemungkinan dua orang lagi nih aku ambil dari yang udah pernah aku tanyain ya. Oke, buat nomor 19 aku pengen Naila Zahra dong coba. Bentar. Oke, aman. Perlu dibantu nggak Naila? Boleh, Kak. Oke, yang ditanyain bantu aku juga ya. Mention about animal in their opinion. Dia ngomong kalau vanilla voodoo itu ngomongin tentang animal. Nah, dari sini nih aku highlight. If I buy a loaf of bread, I make one of two grilled cheese and then end up eating the rest of the bread like an animal right out of the bag. Kalau aku beli satu loaf dari roti, aku
akan membuat satu atau dua sandwich keju dan berakhir dengan memakannya seperti animal, di mana aku hanya makan langsung dari bag atau kantongnya gitu. Menurut kamu jawabannya yang mana nih? Kalau dia ngomongnya kayak gitu. Yang C bukan, Kak. C, coba yang C itu to illustrate their looks when eating. Berarti untuk menggambarkan penampilan mereka saat makan. Coba kita terjemahin dari A sampai E ya. Jadi yang C kayak gitu. Yang A, to compare the manner of their eating. Untuk membandingkan manner atau cara mereka untuk makan. Yang B, to explain the source of the cheese. Untuk menjelaskan sumber dari kejunya itu apa. Yang D, to show the aftermath of behavior. Untuk menunjukkan akibat dari perilaku tersebut. E, to tell a wrong way to eat bread. Untuk menjelaskan cara untuk makan bread atau roti dengan salah gitu. Menurut kamu yang C atau masih ada nih yang mirip-mirip? Oke, aku bantu ya. Yang Itu C tuh kan, ya, itu lanjut tuh aja. kan Kak, kayak dia tuh makannya kayak hewan kayak gitu. Makan rotinya. Iya, benar. Sok lanjut. Iya antara yang C atau yang A. Oke, sip. Kita coba analisis lebih lanjut ya. Yang A, to compare, to membandingkan cara mereka untuk makan. Nah, kalau orang normal makannya kayak animal atau enggak? Menurut kamu? Langsung Enggak. dari bag atau enggak? Nah, berarti ada perbedaan nih sama orang normal sama si vanilla voodoo itu gitu kan. Berarti si kenapa dia mention si animal di kata-katanya itu karena dia ada agak beda nih sama orang normal di mana dia makannya langsung dari kantongnya. Berarti di sini kenapa dia mention tentang animal? Karena dia ingin membandingkan cara dia makan orang normal sama orang yang nggak normal kayak dia gitu. Berarti jawabannya Yang A. oke, yang A. Sip. Aman, Naila? Aman Kak, makasih Kak. Oke, sip. Kenapa nggak yang C coba? To illustrate their looks when eating. Untuk menggambarkan penampilan mereka saat makan. Jadi dia nggak ke menggambarkan ya, tapi buat ngebandingin cara dia makan sama orang normal gimana gitu. Jadi jawabannya lebih ke yang A gitu. Sip, satu soal lagi nih. Pertanyaannya kayak gini. Some people might not be a fan of grilled cheese. Who are they? Nah, berarti ada orang nih yang nggak suka, yang nggak ngefans sama grilled cheese. Mereka tuh siapa sih? Ada Vanilla Voodoo atau Mark Wolf dan bla 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 bla. Itu siapa antara dua orang tersebut? Oke, aku pengen. Kak, aku boleh bantu nggak, Kak? Ah, boleh banget. Sak, coba. Ganti yang tadi, Kak, soalnya yang tadi agak ngeblank. Oh ya, boleh. Di situ kan dia tanyakan, Kak, some people might not be a fan of garlic cheese, who they are. Beberapa orang mungkin nggak suka sama garlic cheese-nya tuh kayak siapa-siapa mereka itu. Menurut saya jawabannya itu CB sama KSWCK2 itu, Kak. Karena kalau misalnya si CB itu bilang overrated, kayak dia tuh nggak suka. Terus kalau si KSWCK itu uh, don't really think of them, kayak nggak pernah mikir hal itu gitu, Kak. Menurut saya gitu. Oke, jawaban kamu Yang C. C. Oke, kita lihat CB sama ini baca gimana nih? KSWCK2 nih.
Oke, CB dia ngomong kalau overrated, but for the most part, but nice on the cold day when you are out of idea for a meal and have some tomato soup on hand. Dia beranggapan kalau sebagian besar itu terlalu dilebih-lebihkan gitu. Tapi nice on a cold day, dia si grilled cheese itu enak buat dimakan di hari yang dingin. Ketika kamu nggak punya ide buat makan dan punya beberapa sop tomat di tangan kamu gitu. Berarti si BD menurut kamu masih suka nggak? Atau udah totally Masih. masih ya? Berarti dia termasuk orang yang ngefans atau yang benar-benar nggak ngefans? Netral, Kak. Netral, berarti dia bisa kan ke yang Iya, ngefans jawabannya. gitu. Oke, coba kita lihat yang ini nih. Ini yang I baru don't like. know, never met one. To be honest, I don't really think of them. Still waiting for Gordon Ramsay to give me a receipt. Aku nggak tahu, aku nggak pernah buat sekalipun, dan jujur aja aku nggak benar-benar mikirin tentang itu. Aku cuma nungguin si Gordon Ramsay buat kasih aku resepnya gitu. Berarti kan dia nggak tahu sama nggak pernah buat nih. Tapi di kasus ini, kalaupun dia nggak pernah ngerasain, kemungkinan dia ngefans atau enggak? Menurut si siapa tadi yang jawab? Rasya? Bisa jadi, Kak. Bisa jadi, oke. Coba yang ini nih, Tony B. Never like them until I saw how professional chef make theirs. Berarti nggak pernah suka sama si grilled cheese. Sampai aku tahu gimana professional chef itu buat dan gitu. Berarti jawabannya yang C. Oke, sip. Bener banget yang C. Karena yang Tony B itu dia nggak pernah suka, tapi sampai dia lihat gimana si profesional chef itu buat dan yang dia itu mengekspresikan kalau itu enak gitu. Berarti yang paling di antara yang lain, dua orang ini CB sama KSWCK2 ini yang paling nggak suka kayak gitu. Oke, makasih Resya udah bantu aku. Nah, aman nggak teman-teman semua? Dari nomor 1 sampai 20 ada yang ditanyain nggak? Oke, coba raisen ataupun chat gitu misalnya kalau malu. Oke, kalau dirasa aman, aman banget. Oke, sip. Kalau dirasa aman, kali ini aku mau lanjut di sesi kuis akhir ya. Setelah pembahasan soal ini, aku bakal share link. Sebentar aku cari dulu. Setelah aku nge-share di chat, kalian langsung mengerjakan ya, buat durasinya 10 menit. Oke, sebentar ya guys. Oke, aku izin buat stop share. Oke, udah kekirim. Kayaknya boleh langsung ngerjain ya guys. Selamat mengerjakan. Kalau yang udah ngerjain boleh langsung laporan aja ya. Susah nggak? Coba dong, susah nggak atau gampang nih buat ngerjain kuis? Mudah, alhamdulillah.
Oke. Coba dong lagi-lagi. Sama yang kayak tadi. Oh iya. Oke, sip. Mantap. Berarti aku asumsiin kelas 25 ini udah paham dan udah tahu gimana cara ngerjain literasi bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke. Aku boleh minta 1 menit 2 menit lagi nih, boleh nggak? Sama Kakak Fasil. Belum menutup. Boleh. Oke. Aku pengen masing-masing dari teman-teman drop Dream University kalian masing-masing beserta jurusannya. Nanti kita bantu aminin bareng-bareng nih. Biar makin semangat ngikutin learning camp kali ini. Yuk coba aku bantu aminin juga nih. Ada yang mau ke UI kah atau ke UGM ataupun ke TB nih? Ada yang mau ke ITB nggak? Oke, wow. UI Arsitektur, wow. Erlangga Hukum, UGM Akuntansi, Undip K3, Ilkom UI, Fiskal UI, TBSBM, Keperawatan UGM, FSRD ITB, Akuntansi UPI, UI Akuntansi atau SISFOR, UI Metalurgi, yuk. SBM ITB, SBM FMIPA, UI Fakultas Hukum, UGM FKH, wow, keren. FTMD, Unpad, ya. Teknik Industri UB, Biologi UI, Statistika IPB, ada lagi nggak? Keren banget nih buat Dream University kalian. Oke, oke, sekarang kita doa bareng-bareng nih. Oke. Angkat tangan kalian. Nah, oke, semoga Dream University kalian masing-masing bisa tercapai. Amin. Amin. Baik di jalur SNBP, SNBT, Mandiri ataupun jalur-jalur yang ada gitu. Semoga dilancarkan juga urusan kalian untuk mengikuti UTBK, untuk mengikuti learning camp ini. Terus juga dihindari juga dari kemalasan ataupun ngantuk ataupun apapun itu yang menjadi halangan kalian gitu. Amin. Oke. Oke, udah dari aku sekian kayak gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman dari kelas 25. Semoga tetap semangat ya buat ngikutin learning camp. Sekian dari aku. Mohon maaf bila aku ada salah kata ataupun ucapan selama ngajar kalian di kelas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Fasil. Kasih banyak, Kak. Oke. Semangat, guys. Terima kasih banyak, Kak. Ya, itu sangat berkata. Terima kasih ya kepada Kak. Masuk gak sih suaranya? Masuk, suaraku masuk kan? Ayo. Masuk, Kak. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Salma untuk kelas tutorial di kita di hari ini terkait tugas LBE. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi bisa diterima juga oleh adik-adiknya. Oke, mungkin kan sebelum ditutup, kita seperti biasa akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Oke, buat adik-adik, jadi dipersilahkan ya untuk on cam. Oh ya, Kak, jadi kelas kita tuh kayak punya gaya kelas gitu. Ini tuh, ini aku ini deh, Naura aku pin kamu ya. Jadi kayak gitu, kayak angka 5 terus angka 2 gitu. 2, nah itu. Jadi kayak kelas 25. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan melakukan dokumentasi. Aku hitung semuanya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Salma untuk kelas tutorial kita di hari ini. Kepada Kak Salma, jika ada agenda lain dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meeting.
Oke, aku izin keluar ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah berujung di akhir ujung kita hari ini kegiatan learning camp kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meramaikan dari mulai Firmon, dari mulai kelas materi sampai terakhir di kelas tutorial ini. Mungkin pesan dari aku, semoga teman-teman ke depannya bisa lebih aktif, bisa lebih apa ya, merespon gitu ya kalau kakak tutornya bertanya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu banget tuh nggak apa-apa guys, jawab aja asbun we gitu. Yang penting tuh direspon gitu karena mungkin kakaknya tuh biar merasa lebih dihargai seperti itu ya. Oke, mungkin dari aku cukup sekian teman-teman. Jangan lupa untuk isi presensi. Silakan dan silakan keluar dari Zoom meetingnya. Sampai bertemu lagi besok pagi. Dadah. Kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih, kasih. Kak. Dadah, semuanya.